Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Fauzi, NIM saya 2021 01140081. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat arsitektur jaringan seluler solid 6G, kekuatan, pendorong, fitur, dan topologi fungsional. Yang pertama adalah introduction. Introduction jaringan seluler solid 6G dengan fokus pada evolusi faktor pendorong dan fitur utama. Ini membahas tantangan jaringan 6G yang sudah dapat dan mengusulkan arsitektur fungsi logis untuk 5G. Untuk 6G. Arsitektur jaringan solid bertujuan untuk mengatasi keterbatasan jaringan 6G dengan 5G dengan mengunci menawarkan peringkatan dalam biaya konsumsi daya dan kompleks. Operasional ini menekankan pada fitur utama seperti self-generation, self-healing, self-evolution, dan self-immunity untuk meningkatkan kemampuan jaringan. Baik, evolusi gambar di atas adalah interaction abstraction. Baik, untuk gambar di atas adalah evolusi menunjukkan jaringan seluler service. Yang pertama adalah konvergensi IDC, integrasi efisien teknologi dan komunikasi dan data. Yang kedua adalah pemrosesan tepi dan kecerdasan buatan AI untuk mendukung aplikasi real time. Yang ketiga adalah tantangan 5G, mewarisi teknologi dan filosofi 5G. Yang kedua adalah mengatasi masalah CAPEX, OPEX, konsumsi dan daya, dan kesulitan operasional. Selanjutnya, gaya pergerakan evolusi. Yang pertama adalah kinerja jaringan yang lebih tinggi, data rate, latensi, keadaan, dan resolusi posisi. Untuk yang kedua adalah perluasan layanan dan kasus penggunaan baru. Selanjutnya, pentingnya network scaling dalam jaringan 5G. Yang pertama adalah fungsi kemampuan pemrosesan, seperti memenuhi kebutuhan layanan seperti cost, privasi, dan keamanan. Untuk yang kedua adalah network scaling, sleeking. Diharapkan memberikan ekspansi kapasitas elastis, meningkatkan fungsi cepat, dan implementasi sesuai permintaan. Untuk yang ketiga adalah tujuan network sleeking, mendukung permintaan layanan yang beragam dari aplikasi industri dan perusahaan melalui satu jaringan. Untuk gambar di atas adalah evolusi terus-menerus dari sistem 5G. Tantangan CN 5G lebih kompleks dibanding dengan jaringan operator over the top dan adaptabilitasnya perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah pengujian dan validasi memiliki beban berat karena keterbukaan antara muka dan kedopling, perangkat lunak, dan perangkat keras. Yang ketiga adalah pentingnya network sleeking. Sebagai besar dilakukan oleh SIIN, tetapi diperlukan usaha besar dari RAN dan TN untuk mendukung network sleeking end-to-end. Standarisasi lebih lanjut masih berlangsung di 3GP. Baik, untuk gambar di atas, ini terdapat 3 faktor utama yang mendorong evolusi arsitektur jaringan seluler menuju 6G. Yang pertama adalah permintaan baru yang dibawa oleh skenario layanan dan aplikasi baru, seperti laju data yang lebih tinggi dan laten yang lebih rendah, keadaan yang lebih
tinggi dan resolusi posisi yang lebih tinggi, yang melebihi kemampuan sistem 5Z. Yang kedua adalah tren teknologi konvergensi informasi, komunikasi, dan data ICDT, termasuk komputasi awan dan big data dan teknologi kecerdasan buatan AI, yang mendorong perkembangan arsitektur jaringan 6Z ke arah yang lebih efisien dan murah. Yang ketiga adalah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh jaringan 5Z, seperti biaya tinggi, konsumsi daya tinggi, dan operasional pemerihan yang sangat rumit. Oke, untuk selanjutnya adalah arsitektur jaringan solid bertujuan untuk mengatasi masalah utama dalam jaringan 5Z yang sudah ada seperti biaya tinggi, konsumsi daya tinggi, dan kompleksitas operasional pemeliharaan yang sangat rumit. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung generasi sendiri, menyembuh, penyembuhan sendiri, evolusi sendiri, dan kekebalan sendiri tanpa keterlibatan manusia, dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti soft on, demand, fulfillment, light native integration, digital twin, dan native security. Arsitektur solid selanjutnya untuk mencapai penyebaran jaringan fleksibel dan murah, mengurangi konsumsi daya, dan menyederhanakan kompleksitasasi operasional. Baik, untuk gambar yang ini adalah pentingnya digitalisasi masyarakat dengan 5G. Seperti contohnya kecepatan dan latensi 5G, kemungkinan transmisi radio hingga 10 Gbps dengan latensi milidetik dan kehandalan meningkatkan hingga 99,9%. Yang kedua adalah dampak, mendorong aplikasi teknologi komunikasi mobile ke seluruh lapisan masyarakat mencapai interkoneksi segala hal. Transformasi digital meningkatkan kemakmuran dan mempercepat digitalisasi masyarakat. Selanjutnya, peran besar Big Data dalam era 4G dan 5G. Yang pertama adalah static resource. Big Data menjadi sumber daya strategis penting bagi perusahaan dan masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan layanan data yang dihasilkan oleh jaringan dan aplikasi mobile. Mencakup informasi mendukung kehidupan sehari-hari dan tata kelola sosial seperti smart shopping, smart transportation, smart medical, dan smart city. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan cloud processing, big data, dan terpisahkan dari pemrosesan awan, dan hubungan erat antara big data dan komputasi awan akan terus berkembang. Selanjutnya adalah lapisan jaringan di masa depan. Yang pertama adalah lapisan sinyal luas, pita frekuensi rendah seperti 700 MHz. Yang kedua adalah lapisan akses data, pita frekuensi tinggi dengan lebar pita besar seperti 2,3 GHz dan juga 3,5 GHz. Gelombang milimeter, THz, dan cahaya terlihat. Yang ketiga ada pengalihan on demand pada lapisan akses data untuk mengurangi jumlah fase base station, mengurangi biaya dan konsumsi energi. Baik, untuk gambar yang ini adalah perkembangan pesat jaringan 5G mempercepat pengembangan big data, komputasi awan, dan kecerdasan buatan AI yang mengaruhi pada konvergensi mendalam antara informasi komunikasi dan teknologi data ICDT. Konfigurasi ICDT menekankan pada jaringan seluruh yang berbasis awan dan dapat didefinisikan oleh perangkat lunak. Desain jaringan seluler 6Z akan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh jaringan 5Z
seperti tren konvergensi ICDT, serta kebutuhan layanan dan aplikasi baru yang didorong oleh dunia digital twin setelah tahun 2030. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah atau kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.